Halo semuanya, salam sejahtera. Tentunya pengen banget ya buat Anda yang sedang hamil, kehamilannya berjalan dengan baik-baik aja. Janinnya sehat, ibunya juga sehat sampai nanti lahiran. Tapi masalahnya di luar sana ada aja ibu hamil yang mengalami masalah pada saat kehamilannya. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa tanda-tanda yang perlu Anda waspadai yang bisa menandakan bahwa kehamilan Anda tidak baik-baik saja. Mungkin saja bisa berdampak buruk pada perkembangan janin Anda yang sedang dikandung. Apa aja itu tanda-tandanya? Simak terus. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, saya mau curhat sedikit kepada teman-teman ya. Jadi, beberapa waktu yang lalu tuh saya ngerasa nggak pede dengan penampilan saya. Karena saya harus ngomong di depan kamera seperti ini, sedangkan bentuk wajah saya nggak sempurna. Pipi saya tembem, kemudian dagu saya double chin. Mungkin kalau sekarang trennya pipi tembem dibilang imut, tapi kalau bisa punya pipi tirus ya tentunya lebih baik. Ya, Dr. Zoo Neck Firming Cream seperti ini ya bentuknya. Jadi ini adalah produk krim untuk leher yang bisa membantu mengatasi double chin ya, terutama leher Anda yang mungkin terlihat agak bergelambir karena kelebihan kulit atau lemak, atau mungkin buat Anda yang punya pipi tembem, bisa diselesaikan dengan Dr. Zoo Neck Firming Cream ini. Ya, jadi produk dari Dr. Zoo Neck Firming Cream ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah mencegah terjadinya penuaan dini. Kita sering ya nemuin masih muda, kulitnya udah pada kendur, udah pada keriput, tentunya itu nggak pengen terjadi pada kalian kan. Kemudian juga bisa membantu mengencangkan kulit di area leher Anda, menyamarkan double chin yang ada pada dagu kalian. Secara keamanan tentunya ini sudah terjamin karena Dr. Zoo Neck Firming Cream ini sudah terdaftar pada Badan POM, artinya secara keamanan nggak ada masalah. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Jadi gampang banget ya. Dr. Zoo Neck Firming Cream ini bisa Anda pakai setiap hari, pagi dan juga malam hari sebelum tidur. Ambil krimnya secukupnya, kemudian ratakan di area dagu, leher, dan juga mungkin bagian pipi Anda yang terlihat cabi. Kemudian ratakan, lakukan pijatan lembut dan pijatan ke arah atas ya. Ini membantu memaksimalkan penyerapan dari produk ini. Nah, buat Anda yang ingin mencoba produk Dr. Zoo Neck Firming Cream ini untuk membantu meniruskan pipi, menghilangkan double chin, dan mengencangkan kulit di bagian leher Anda, saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Dan juga untuk misalnya mau tanya-tanya, ada juga nomor WA adminnya. Gunakan Dr. Zoo Neck Firming Cream dan welcome pipi tirus. Ya, jadi kita mulai pada kehamilan trimester pertama. Apa aja tanda-tanda yang harus kita waspadai yang bisa menandakan kehamilan kita ada masalah? Yang pertama adalah jika selama hamil di hamil muda Anda sering mengalami mual muntah yang berlebihan sampai nggak bisa makan. Sebenarnya kondisi ini normal terjadi pada hamil muda sebagai efek dari perubahan hormon yang terjadi. Tapi kalau misalkan berlebihan, ibu bisa nggak bisa makan dan nggak bisa minum. Ini bisa berdampak buruk pada janinnya. Anda mengalami dehidrasi, suplai oksigen, nutrisi ke janin juga bisa terganggu. Dampaknya adalah janin bisa meninggal di dalam kandungan dan juga janin bisa gagal tumbuh, pertumbuhannya tidak baik. Tanda berikutnya yang bisa terjadi pada hamil muda yang menandakan kondisi kehamilannya tidak baik-baik aja. Kalau Anda mengalami perdarahan, ya, terutama di hamil muda kalau misalkan mengalami perdarahan cukup banyak kayak mens, kemudian perutnya kenceng-kenceng, kayak mens juga, kram. Ya ini hati-hati, bisa aja terjadi ancaman keguguran atau bahkan sudah terjadi keguguran. Kalau ini sebaiknya Anda segera ya menemui dokter. Nah, yang lainnya adalah jika selama hamil muda Anda mengalami kram perut yang berlebihan, bisa sampai ke misfi, sampai ke bokong, pokoknya nyeri banget ya. Bisa aja ini disebabkan karena kehamilan di luar rahim atau biasa kita bilang ektopik. Ini sering ya kasusnya terjadi pada hamil-hamil yang masih muda. Ya, ditemukannya biasanya bisa lebih dini, tapi kalau telat ini bisa menyebabkan kantung kehamilan yang tumbuh di luar rahim ini pecah. Menyebabkan perdarahan dalam perut, dampaknya bisa kematian ibu juga. Kemudian kita lanjut di kehamilan yang sudah masuk trimester 2 dan juga trimester ketiga. Ini kita samakan aja ya, karena secara usia kehamilan ya mirip-mirip aja, dimana kehamilan sudah semakin besar ya. Misalkan kalau selama hamil Anda sering mengalami perutnya kram-kram, tapi kramnya teratur ya, frekuensinya teratur, misal 10 menit bisa 4 kali atau 3 kali, itu setiap 10 menit seperti itu.
bisa menandakan bahaya. Kenapa? Bisa jadi itu ada kontraksi prematur, di mana seharusnya ini muncul pada saat sudah mau menjelang lahiran, tapi kalau terlalu cepat, di bawah 37 minggu, resikonya ya bayi lahirnya prematur. Ini harus diwaspadai. Berikutnya adalah jika Anda sering mengalami flek atau perdarahan pas saat hamil ini, di trimester kedua atau ketiga. Kenapa? Perdarahan selama hamil tentunya kita harus waspada. Yang tadi kan trimester pertama, curiganya kalau keguguran. Trimester kedua dan ketiga, curiganya kalau masalah pada ari-ari. Misalkan ari-arinya di bawah plasenta previa misalkan. Plasenta atau ari-ari yang nutup jalan lahir atau di dekat, atau letak rendah di dekat mulut rahim. Ini agak bahaya karena ari-ari itu sendiri fungsinya menghidupi janin, menghubungkan darah ibu dan juga janin. Kalau ini mengalami perdarahan, tentunya itu terganggu bahaya juga buat janin Anda. Kemudian jika Anda sering mengalami keputihan, tapi keputihan yang baunya nggak sedap, ini bisa jadi infeksi. Infeksi kalau sampai naik ke rahim bisa mengganggu pertumbuhan janin, bahkan keselamatan janin Anda juga. Nah, untuk kehamilan yang sudah agak besar, di mana usia kehamilan sudah lebih dari 5 bulan, misalkan 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, kalau Anda merasakan gerakan janin yang sangat amat tidak dirasakan, misalkan dalam 2 jam kok dia nggak ada gerakan sama sekali, atau bahkan dalam 6 jam nggak ada gerakan sama sekali, yaitu tanda bahaya juga. Normalnya adalah dalam 2 jam setidaknya janin bergerak 6-10 kali. Meskipun itu hanya kedutan atau mungkin seperti itu ya. Mungkin Anda akan merasakan semakin besar usia kehamilan akan semakin terasa. Ini harusnya sering dirasakan, karena kalau misalkan janin bergeraknya menurun atau bahkan sangat lambat, bisa jadi ada masalah pada janinnya. Gawat janin misalkan, atau mungkin janin kurang oksigen misalkan, ini harus diwaspadai. Jadi itu adalah beberapa tanda-tanda yang menandakan bahwa kehamilan Anda tidak baik-baik saja, yang mungkin bisa berdampak buruk pada janinnya. Kenali ya gejala-gejala yang Anda rasakan. Kalau misalkan Anda merasa bingung dengan gejala yang Anda alami ini, tanyakan pada dokter ya, supaya bisa dijelaskan, diperiksa apa yang terjadi normal atau tidak. Oke, sekian video kali ini. Semoga kehamilan Anda baik-baik aja ya. Sampai ketemu lagi.